Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi ke-7 ya, materi terakhir sebelum UTS. Melanjutkan yang minggu lalu membahas kelompok diskusi, kali ini pun kita masih sama membahas mengenai kelompok diskusi. Kita review lagi, kita penekanan bahwa kelompok diskusi itu adalah sekumpulan orang yang dimana saling bertukar pikiran. Ya, jadi kalau kalian sebagai anggota sebuah kelompok diskusi, tentu diharapkan kalian ada berpartisipasi aktif dalam bertukar pikiran, memberikan apa menjadi pendapat atau pemikiran kalian. Nah, kalau untuk yang lainnya ada syarat-syarat ada syarat-syarat berdiskusi gitu ya, juga bisa diterapkan agar diskusinya efektif dan efisien. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini kita akan melanjutkan materi mengenai kelompok diskusi, masih mengenai kelompok diskusi. Kali ini kita lihat dulu mengenai tata tertib diskusi yang idealnya seperti apa. Ya, kalau yang dimaksud dalam konteks komunikasi kelompok kita kali ini lebih cenderung kepada kelompok kecil. Ya, kelompok kecil yaitu jumlah pesertanya kurang lebih 6 sampai 10 orang atau penekanannya sekali lagi jika dirasa masih efektif. Ya, yaitu dalam artian jika memang secara tempat, secara topik masih lebih dari 10 orang, mungkin 15 orang masih oke gitu ya. Atau sebaliknya, kalau secara topik, kemudian secara waktu dan lain sebagainya, mungkin yang idealnya 5 orang, 4 orang. Nah, itu adalah dilihat juga dari efektivitas bagaimana komunikasi itu dapat berlangsung. Jumlah peserta idealnya 6 sampai 10, kemudian secara tempat duduk ya, kita pun di sini mengasumsikan bahwa face to face gitu ya, langsung tidak bermedia. Peserta diskusi saling berhadapan berbentuk lingkaran, pemimpin diskusi duduk sejajar dengan peserta diskusi, tidak duduk terpisah. Tergambar dan memang secara natural sebetulnya ya, sebelum kalian belajar komunikasi kelompok pun jika kalian berkomunikasi, berdiskusi tentu biasanya enaknya duduknya lingkaran gitu ya. Jadi semuanya terlihat. Kadang kalau ada teman yang di belakang kita suruh maju, kita bikin lingkaran yuk gitu. Dan begitupun si ketuanya, pemimpinnya. Atau misalkan kalau saya mau ikut berdiskusi dengan kalian, bagian dari kelompok diskusi itu alangkah lebih baiknya tentu saya ikut duduk dengan kalian. Tidak misalkan kalian sedang duduk di bangku mahasiswa, saya di bangku dosen misalkan ya. Itu seperti ada gap, begitupun nanti berkomunikasinya. Oke, berarti si ibu ini seperti bukan bagian dari kelompok kita. Ya, jadi ada nonverbalnya. Jangan lupa kalian belajar nonverbal dari ruang juga itu ada pesan tersendirinya. Lama diskusinya idealnya ya maksimal 2 jam dirasa cukup. Jika memang belum selesai bisa ada sesi selanjutnya. Kenapa? Karena kita tahu juga ya secara psikologi ketika kita berdiskusi, berkomunikasi dengan durasi yang lama gitu ya, yang tadinya mungkin kita masih excited, kemampuan kita berpikir juga masih semangat, tapi lama-kelamaan juga akan menurun gitu karena bosan atau karena mungkin sudah pegal duduknya, sudah panas gitu ya, jadi banyak faktor. Jadi disesuaikan juga durasinya. Kesemuanya ini jangan lupa juga termasuk dalam proses komunikasi, lebih tepatnya komunikasi nonverbal, durasi, waktu, ruang, semuanya harus disetting agar komunikasinya, diskusinya efektif. Lalu kita akan membahas mengenai pemimpin kelompok diskusi atau ketuanya itu sebaiknya seperti apa. Tentu tidak berat sebelah, ya. Di sini dia sebagai bagian dari kelompok diskusi. Walaupun kita tahu gambarannya proses diskusi itu pasti banyak pendapat dari masing-masing anggota, tapi si pemimpin ini tentu diusahakan jangan berat sebelah mentang-mentang misalkan dia sangat pro dengan pendapat si A, dia jadi terus saja memberi kesempatan si A untuk berbicara, sedangkan B dan C tidak diberi kesempatan. Ya, walaupun mungkin nanti di endingnya tetap semua anggota memberikan pendapat, mengambil keputusan yang mana, dan itu juga preference pribadi, tapi kalau dia sebagai pemimpin, perannya sebagai pemimpin, dia tentu tidak boleh berat sebelah.
Mengatur lalu lintas pembicaraan, ya. Eh, kalau kalaupun kita ngomong 2 orang aja, ngobrol 2 orang gitu, kadang, saya dulu, oh, ada memotong pembicaraan, ada siapa dulu yang mau ngomong atau seperti apa gitu ya. 2 orang pun kadang perlu diatur juga gitu ya, apalagi ini, sekumpulan orang. Siapa dulu yang berbicara, kemudian kapan durasinya kelamaan, di-stop, dan lain sebagainya. Dan juga tentu, agar semuanya dapat terwadahi gitu ya, jangan sampai satu orang lama berbicara, yang lainnya dia tidak punya waktu, durasi tadi sudah dirasa terlalu lama, jadi yang lainnya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi tugasnya mengatur lalu lintas pembicaraan, dan tapi tidak semudah itu gitu ya, harus melihat kondisi situasi yang terjadi. Senjata utamanya ternyata pengertian. Pengertian dalam artian secara psikologi juga harus peka gitu ya kepada situasi yang terjadi saat diskusi, kemudian apabila mungkin dirasa ada anggota yang tidak terwadahi pendapatnya, diberi kesempatan, anggota yang merasa, "Oh, pendapat saya tidak ditanggapi," dia harus paham, peka, lalu, "Ah, tunggu, kita belum menanggapi kalau pendapat si B, coba kita bahas dulu." Gitu ya. Jadi, walaupun dia dalam tanda kutip diam, tapi secara pengertian, kepekaan itu terus harus terus berjalan. Jadi tidak mudah menjadi seorang pemimpin sebuah kelompok diskusi. Dan membangkitkan kebenaran berbicara, jangan sampai kita ini diskusi loh gitu ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat, tapi kok tidak hidup gitu ya, tidak aktif, hanya si A lagi, si B lagi yang berpendapat, yang lainnya diam saja gitu ya. Kita harus pancing gitu. Misalkan kalau yang lainnya malu-malu, misalkan ya eh, kita coba cairkan suasana agar dia lebih berani gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah si pemimpin dalam kelompok diskusi seharusnya seperti apa. Kalau tadi si pemimpinnya, kita lihat sekarang si peranan anggotanya. Nah, ini pun kalian juga sudah belajar, kalian pun akan belajar nanti di pertemuan 8 mengenai peranan anggota kelompok, ya. Dan ini pun relevan dengan peranan anggota kelompok diskusi karena sama-sama proses komunikasi kelompok. Ada yang peranan pembina persatuan, menyadarkan tugas dan bersifat individualistis. Apa itu? Kalau pembina persatuan itu lebih kepada mementingkan keharmonisan, sisi emosionalitas dari anggotanya gitu ya. Jadi yang dia lakukan itu untuk pembangkit kebersamaan, pendamai, hal-hal seperti itu. Lebih kepada untuk emosionalitas. Kalau tugas, peranan lebih kepada tugas, dia itu sebagai pemberi informasi, penyumbang pendapat, penilai, pengkritik, penggerak gitu ya, agar si tugas atau yang didiskusikan, masalah topik yang didiskusikan itu dapat selesai tepat waktukah atau mendapatkan nilai yang baikkah. Tapi ada juga peranan anggota yang bersifat individualistis, yaitu ya tentu sesuai namanya, dia lebih cenderung masih mementingkan motif pribadinya dibandingkan motif kelompok, kepentingan kelompok, ya. Pembantah, pencari nama, pendengar yang pasif. Pendengar yang pasif pun termasuk karena apa? Karena itu bentuk ketidakpedulian dia gitu ya, sudah pendengar pasif lagi ya. Dia hanya mendengarkan. Kalaupun memang kita mendengarkan tapi kita kemudian merespon, itu pendengar aktif gitu ya. Kalau pendengar pasif, dia mendengarkan dan dia tidak merespon apa-apa, mungkin dia tidak memahami atau mungkin dia tidak sama sekali tidak mengikuti diskusi tersebut. Jadi peranan itu maksudnya bukan berarti harus ada, tapi ini macam-macam yang bisa kalian lihat bahwa sebagai anggota kelompok kalian tuh lebih cenderung kemana. Kalau memang negatif, ubahlah menjadi positif gitu ya. Kalau memang kalian, saya nggak terlalu, saya bodo amat deh sama kelompok saya lebih fokus ke tugasnya, it's okay, yang penting ada partisipasi yang positifnya. Kemudian kalau memang tadi si peran pemimpin dirasa tidak efektif atau tidak maksimal, si anggotanya juga bisa turut serta memimpin. Ya, jangan karena kamu juga apakah malu atau cuek atau tidak peduli, misalkan sebenarnya kamu tahu
ini tuh nggak jelas siapa yang ngomong, siapa yang selanjutnya ngomong, kita tuh nggak dicatat juga. Nah, itu hal-hal yang tugas pemimpin yang sebetulnya kalian bisa ambil alih gitu ya, karena dirasa ngapain kita capek-capek diskusi kalau tidak efektif, buang-buang waktu saja. Oke, selanjutnya adalah lingkup diskusi. Ada beberapa poin yang kita lihat. Yang pertama adalah persoalannya. Persoalannya itu harus seperti apa sih? Ya, kita lihat dulu. Persoalan yang tepat. Oke. Persoalannya yang tepat adalah yang langsung menyangkut kepentingan kelompok itu sendiri. Ya kita anak komunikasi, ngomongin hal-hal yang berbau komunikasi masih oke gitu ya, masih kita masih bisa memberikan pendapat, berpartisipasi. Kalau kita ngomongin topik lain misalkan atau keilmuan lain yang sama sekali kita nggak tahu, diskusinya tentu tidak akan, jangankan hidup gitu ya, tapi mungkin kita juga sendiri kebingungan apa sih nih yang kita ngomongin gitu. Persoalan yang pemecahannya berada dalam lingkup pengalaman para anggota, kita sekarang mau ngomongin, kalau kalian misalkan masih mahasiswa dari SMA ke mahasiswa, mau ngomongin tentang gimana yuk kita bikin media sosial KMN misalkan ya, bikin medsos KMN konten, masih oke gitu ya, dibanding kita bikin bagaimana membuat sistem komunikasi di pedesaan gitu ya, dari pemerintah di desa tuh seperti apa desa tertinggal. Sepertinya itu lingkupnya masih jauh dari kalian misalkan ya. Jadi harus dilihat juga apakah sesuai dengan pengalaman kalian atau tidak. Kemudian persoalan yang lingkup fakta-faktanya dapat dengan mudah dipenuhi oleh para peserta sendiri ya. Kurang lebih itu diperhatikan jika ingin membuat kelompok diskusi, lihat dulu topiknya ini cakupannya seperti apa, apakah anggota kelompok diskusinya nanti relevan ya dengan topik yang akan diangkat. Lalu bagaimana merumuskan persoalan ini? Hendaknya dapat mendorong kebebasan berpikir, artinya tentu sesuatu yang memang terbuka gitu, bukan sesuatu yang tertutup, bukan topik-topik yang memang sudah saklek, sudah tidak dapat diganggu-gugat misalkan ya, atau yang sulit untuk kita bedah karena sesuatu yang sudah solid ya. Dapat menimbulkan pertukaran pikiran atau malahan pertarungan pendapat. Kurang lebih sama ya. Jadi sesuatu bukan berarti harus pro kontra ya, karena kita di sini bukan spesifik debat tapi diskusi, tapi melainkan sesuatu yang memang perlu didiskusikan untuk cari permasalahannya gitu ya, bukan sesuatu yang sudah ada. Kalau kita misalkan butuh ada kasus ini cocoknya undang-undang apa, misalkannya orang hukum, undang-undang nomor 12 ya selesai gitu kan, kurang lebih. Tapi ketika misalkan seperti ini perkaranya, ada perkara yang mengarah ke pasal ini, tapi juga ada pasal ini, kemudian tapi si korbannya seperti ini dan lain-lain gitu ya. Jadi menimbulkan pertukaran pendapat. Perumusan masalah hendaknya pendek, bukan sesuatu yang rumit, yang panjang, sulit gitu ya, secara kalimat maupun secara konsep. Jadi mudah untuk dipahami karena biarkan anggota kelompok itu menghabiskan waktunya, pemikirannya untuk mencari solusikah atau menggali pendapat terkait topik tersebut. Oke, jadi apabila nanti kalian membuat kelompok diskusi atau berdiskusi, dilihat dulu topiknya ditentukan dengan ketentuan seperti ini. Yang selanjutnya adalah persoalannya masih cara mengumumkakannya ya. Ketua mengumumkan persoalan kepada kelompok secara objektif. Di sini peran ketua lagi dan dia pun tadi karena tidak berat sebelah jadi sesuatunya bersifat objektif. Jalannya pembicaraan terkait persoalan ini, diskusi dimulai, kemudian peserta yang ingin berbicara hendaknya angkat tangan, kemudian bicara secara spontan, artinya kemukakanlah apa yang kalian ingin kemukakan gitu ya. Tentu kalau etika tentu kita itu sudah suatu yang keharusan gitu ya. Kalaupun kalian rasa nanti pendapat kalian menyinggung sarakah atau menyinggung suatu hal tertentu, tentu di awal meminta maaf atau mungkin tidak perlu disampaikan sejauh itu gitu ya. Kemudian lingkup diskusinya sendiri. Diskusi itu sendiri adalah tadi yang sebelumnya juga di minggu lalu menjalin hubungan, ya, meningkatnya hubungan disertai dengan meningkatnya saling memberi dan menerima jawaban.
Kalau kita berdiskusi bukan cuma sebatas menang kalah atau bagaimana pendapat kita jadi pendapat kelompok dan kita dianggap hebat gitu ya, tidak hanya itu saja, tapi di dalamnya ada sisi emosionalitas, ada bagaimana kita membangun agar kelompok ini terus tumbuh ya. Jadi meningkatnya hubungan disertai dengan meningkatnya saling memberi dan menerima jawaban. Cara menghadapi pembicaraan, masing-masing peserta diskusi serius mendengarkan dan menanggapi pembicaraan dari rekannya. Ya, jadi jangan lupa keterampilan komunikasi kan tidak hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Listening juga sebuah keterampilan harus kalian asah. Mendengarkan tidak sebatas lalu, tapi juga memahami maksudnya. Ya, jika memang akan ditanggapi, silahkan ditanggapi. Jika tidak, bukan berarti kalian juga tidak memahaminya, tapi harus paham apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian juga bisa dilakukan penyimpulan sambil jalan. Ini tujuannya untuk menyatakan penghargaan terhadap pemikiran lawan. Yang tadi ya. Jadi ini sebuah indikasi bahwa kita itu mendengarkan dan memahami kok gitu ya, dengan kita memberikan tanggapan, dan sekaligus meyakinkan juga pada kelompok bahwa tanggapannya tidaklah dimaksudkan hanya untuk membuat lawannya bulan-bulanan belaka. Ya, jadi tadi relevan mendengarkan bukan hanya sebatas dari kuping kiri keluar kuping kanan, tapi juga memahami. Alangkah lebih baiknya juga menanggapi, walaupun hanya misalkan penghargaan, pendapatnya masuk akal juga gitu ya. Pendapatnya bagus. Iya itu, gitu misalkan ya. Itu gimana pendapat kamu bagus, pengalaman kamu bisa kita terapin nih di sini gitu ya, biar buat kelompok kita gitu ya. Nah, itu sesuatu yang secara komunikasi juga dampaknya positif. Lalu tentu kesimpulan terakhir merupakan pernyataan dari cara pemecahan yang disetujui, mufakat, dan kesimpulan terakhir dari diskusi ini. Jadi jangan lupa di akhir disimpulkan baik oleh ketua tentunya dan dicapai mufakat bahwa apakah ini solusi yang diambil ataukah ada poin-poin yang diambil untuk kelompok tersebut. Kemudian terakhir bahwa prinsip-prinsip diskusi adalah diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi. Kehangatan hubungan, ditekankan lagi kehangatan hubungan, kemudian kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi, dan kesediaan menghargai pendapat orang lain. Kalau iklim terbuka itu seperti apa sih? Iklim yang kalau di komunikasi antar persona ya, kan kita tahu kalau komunikasi kelompok kan di dalamnya juga terjadi kelompok antar persona. Iklim yang terbuka itu iklim yang sportif mendukung. Contohnya misalkan tidak ada judgement, ya, tidak ada saling menilai mengkritik, tapi yang ada adalah lebih ke deskriptif misalkan. Ya, kalau kita memang tidak paham pendapat teman kita, itu lebih kepada deskripsi. Maksud kamu gini, coba saya belum paham yang mana gitu ya. Jangan sampai pendapat kamu nggak jelas deh, itu lebih kepada judgement gitu ya. Atau evaluatif, pendapat kamu nggak jelas, pendapat kamu nggak masuk akal, pendapat kamu nggak nyambung. Itu iklimnya sudah jelek gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Balik lagi ke situ. Jadi jangan lupa kognisinya, afeksinya juga dipakai gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi juga itu melibatkan emosionalitas. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang, tentu ini ada beberapa hal yang harus disiapkan, topik yang dipilih, hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan peserta diskusi, tadi juga sudah dijelaskan. Masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal, ya, tidak, pertanyaan tertutup, gitu, yang sulit dikembangkan, tadi juga sudah kita bahas, adanya informasi pendahuluan, nah ini juga bisa jadikan referensi yang berhubungan dengan topik tersebut, agar anggota diskusi memiliki latar belakang. Walaupun tadi kita tahu kan bahwa kelompok diskusi kan berarti orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut harusnya udah tahu dong, harusnya udah tahu tentang garis besarnya
Ya, misalnya tadi kita mau ngomongin tentang media sosial berkaitan dengan komunikasi di media sosial. Kita tahu kok tentang komunikasi itu seperti apa, tapi mungkin kalau spesifik terkait media sosialnya, terkait yang terjadi belakangan ini atau kontennya seperti apa atau istilah-istilah hal yang lain perlu disampaikan agar tidak bingung gitu ya, tidak bingung dan ketika diskusi juga sudah ada informasi terlebih dahulu, oh jadi maksudnya ini yang akan kita cari. Oh, maksudnya seperti ini yang dimaksud oleh ketua tuh tadi topiknya gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu yang penting juga. Adanya pemandu diskusi yang harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi peserta diskusi. Ya, baik ketua mungkin atau anggota lain yang bisa menjadi penyemangat. Nah, itu saja mungkin materi kita hari ini terakhir ya, kita minggu 6 dan 7 berbicara mengenai kelompok diskusi. Setelah ini kalian akan menjalani UTS. UTS itu dari materi 1 sampai materi 7. Silahkan dipelajari lagi, dipahami lagi. Semuanya ada di Evieta Komunikasi Kelompok, baik berupa PDF-nya, juga video-video dari para dosen untuk membantu kalian belajar. Dan pun kalau kalian masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kepada dosen kelas masing-masing. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat mempersiapkan untuk UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.